Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah akuntansi internasional. Kami akan membahas tentang PSAK 50 revisi 2010 mengenai instrumen keuangan penyajian dan PSAK 55 atau revisi 2010 mengenai instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Apriliani Yurikanggo dengan NIM 1810102134. Yang kedua ada Siti Fatimah dengan NIM 1810102140. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dini Sriwinanto dengan NIM 1810102149. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh satu entitas ke yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual, piutang, dan kewajiban keuangan untuk pembeli, hutang dagang. Adapun standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PSAK 50 revisi 2010. Instrumen keuangan merupakan penyajian adopsi dari IAS, Financial Instrument Presentation. Yang kedua ada PSAK 55 revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengakuan dan penilaian adopsi dari IAS 39, Financial Instrument Recognition dan Evaluation. Yang ketiga ada PSAK 60 revisi 2013. Instrumen keuangan merupakan pengungkapan adopsi dari IFRS 7 Financial Instrument Disclosure. IAS 39 PSAK 50 membahas mengenai definisi, pemisahan liabilitas dan ekuitas, instrumen keuangan majemuk, saham treasury, bunga, dividen, kerugian dan keuntungan. Saling hapus atau aset dan liabilitas. PSAK nomor 50 revisi 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Yang kedua, melengkapi prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 revisi 2006. Instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran dan pengungkapan informasi mengenai prinsip-prinsip tersebut dalam PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan. IAS 39 PSAK 55 membahas mengenai definisi dan klarifikasi derivatif melekat, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran awal, pengukuran selanjutnya, reklasifikasi, penurunan nilai. Dan yang terakhir ada lindung nilai. PSAK 55 revisi 2010 memiliki tujuan sebagai berikut. Mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan, persyaratan penyajian informasi, instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 revisi 2010 yaitu instrumen keuangan penyajian. Persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 instrumen keuangan pengungkap. Yang berikut jenis instrumen keuangan. Yang pertama yaitu instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Yang berikut yaitu instrumen keuangan derivatif. Derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan antara lain suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar, indeks harga, dan lainnya. 2. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi dalam jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Yang ketiga,
diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Yang berikut aset keuangan. 1. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity adalah aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau dapat dipastikan yang tidak dikutip dalam pasar aktif. Yang berikutnya wesel tagih. Wesel merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat ditandatangani oleh pihak untuk membayar sejumlah uang atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintahkan. Penerbit wesel disebut wesel bayar atau notes payable, sedangkan penerima wesel disebut wesel tagih atau notes receivable, karena penerima memiliki hak klaim untuk menagih. Pengakuan awal. Piutang diakui pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak. Pada saat perolehan, entitas seharusnya mengukur piutang sebesar nilai kini dari kas yang diterima di masa depan. Untuk pengukuran piutang dagang dan piutang usaha, jarang sekali memperhitungkan komponen bunga. Jangka waktu antara piutang dan pembayaran relatif pendek sehingga pendapatan bunga relatif kecil. Diskon penjualan. Untuk transaksi penjualan, perusahaan seringkali memberikan diskon atau potongan, baik potongan harga maupun kuantitas. Potongan kuantitas diberikan dengan menggunakan bonus barang. Diskon penjualan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu metode piutang neto atau net method. Pencatatan ini diasumsikan diskon diambil sehingga ketika mencatat penjualan dan piutang sudah dikurangi diskon tersebut. Metode piutang bruto atau gross method. Dalam pencatatan ini, nilai penjual akan disajikan sebesar nilai penjualan bruto dikurangi dengan diskon penjualan. Penghitungan penurunan nilai dalam piutang. Penentuan penurunan nilai dihitung secara individu. Piutang yang tidak mungkin dibayar karena kegiatan operasi dihentikan atau pilot harus diturunkan nilainya secara keseluruhan. Jika tidak ada jaminan, maka semua piutang tersebut dihapuskan dan akan dicatat sebagai beban. Penurunan piutang akan dicatat mengurangi nilai piutang atau pinjaman. Kemudian penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan atau decognition akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Untuk piutang atau pinjaman, penghentian pengakuan baik seluruhnya atau sebagian terjadi saat piutang tersebut dilunasi. Kemudian aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual dan tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi atau financial asset at fair value through profit or loss. Investasi yang ditahan sampai jatuh tempo atau held to maturity investment dan pinjaman dan piutang atau loans and receivables. Kategori ini termasuk investasi dalam saham biasa, saham preferensi, dan efek konversi yang tidak dapat ditetapkan sebagai nilai wajar melalui laba atau rugi. Kemudian, kewajiban keuangan lainnya. Paragraf 48 dari AASB mewajibkan liabilitas keuangan selain yang pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada awalnya pada nilai wajar ditahan biaya transaksi. Paragraf 47 dari AASB 139 mensyaratkan bahwa setelah pengakuan awal liabilitas keuangan selain yang ditetapkan sebagai pada nilai wajar melalui laba rugi harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan penggunaan metode bunga efektif. Terima kasih dari kelompok kami.